Polisi mengungkapkan bahwa pelaku leher korban. Guys, siapa di sini yang nggak pernah ke Bali? Aku. Bali selalu dikenal sebagai wajah pariwisata Indonesia. Setiap tahunnya jutaan wisatawan datang untuk menikmati pantai, kehidupan malam, dan berbagai hiburan yang tersebar di kawasan Kuta, Seminyak, hingga Jimbaran. Aktivitas di sana berlangsung tanpa henti. Ketika sebagian orang mulai tidur, sebagian lainnya baru memulai aktivitas mereka. Tapi, kalian tahu nggak sih guys, di balik keramaian itu terdapat aktivitas lain yang nggak banyak kelihatan sama wisatawan maupun warga lokal. Yap, aktivitas itu tidak lain dan tidak bukan adalah aktivitas prostitusi melalui aplikasi ponsel, yaitu micet. Hayo, siapa di sini yang tahu soal aplikasi ini? Habis dengar cerita ini, coba kalian cek deh HP pasangan kalian. Ada apa nggak aplikasi micet ini? BTW, fenomena prostitusi lewat aplikasi micet ini tidak hanya terjadi di Bali loh guys sebenarnya, tapi juga hampir di setiap kota besar di Indonesia. Namun, pada awal Mei 2024, salah satu transaksi yang kelihatannya sama kayak transaksi yang sudah biasa terjadi berubah menjadi kisah yang cukup mengerikan sampai menyita perhatian nasional. Semua kejadian ini bermula pada pagi hari, di hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 di sebuah kamar indekos nomor 10 lantai 2 daerah Kuta, Badung, Bali. Tidak ada yang tahu bahwa tempat tersebut akan menjadi lokasi penyelidikan sebuah kasus pembunuhan. Benar-benar dunia ini udah gila guys. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita harus tahu dulu nih siapa aja sih yang terlibat di dalam kasus ini. Yang pertama itu adalah seorang pria berinisial AR. AR jugalah yang telah menyewa kamar indekos nomor 10 lantai 2 tersebut. Saat peristiwa itu terjadi, usianya baru menginjak 20 tahun guys. Ia merupakan perantau kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur dengan rumpun keluarga bermarga dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Seperti banyak pendatang lainnya, AR datang ke Bali untuk mencari pekerjaan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Selama tinggal di Bali, AR bekerja di sektor informal. Ia menyewa sebuah kamar indekos sederhana yang kemudian menjadi tempat berlangsungnya seluruh rangkaian peristiwa dalam kasus ini. Menurut keterangan kepolisian maupun orang-orang di sekitarnya, AR bukanlah seorang residivis. Jadi bukan seorang residivis itu tuh kayak seorang yang nggak punya catatan kriminal ya guys ya. Setahu gua itu juga. Kalau ada yang salah langsung aja tulis di kolom komen ya. Ia tidak memiliki riwayat tindak kriminal dan selama bergaul di lingkungan tempat tinggalnya, ia tidak pernah menunjukkan perilaku yang membuat warga merasa khawatir. Di Bali, AR juga tidak hidup sendirian. Kakak kandungnya menetap di kawasan Kelan, Kuta. Keduanya masih menjalin komunikasi dengan baik. Meski tinggal di lokasi yang berbeda, keberadaan sang kakak nantinya akan menjadi salah satu bagian penting dalam akhir perjalanan kasus ini. Sementara itu, di sisi lain Bali, seorang perempuan berinisial RA juga sedang berusaha memulai lembaran baru dalam hidupnya. Perempuan berusia 23 tahun itu berasal dari Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siapa di sini yang berasal dari Parung Panjang atau Bogor atau Jawa Barat? Komen guys. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, RA memutuskan meninggalkan kampung halamannya karena sedang menghadapi persoalan rumah tangga yang cukup serius. Harapan untuk memperbaiki kondisi hidup membawanya terbang ke Pulau Dewata. Meski saat itu ia belum memiliki pekerjaan tetap. Tuh, RA aja yang belum punya pekerjaan tetap bisa ke Bali guys. Lah kita, maksudnya kan kita juga pengen ke Bali mah. Siapa di sini yang nggak pernah ke Bali? Aku. Ketika tiba di Bali, RA baru menghabiskan waktu sekitar 3 hari di sana. Dalam waktu yang singkat itu, ia memilih menawarkan jasa kencan secara mandiri melalui aplikasi micet sebagai cara memperoleh penghasilan. Karena dengan cara ini, dia tidak berada di bawah naungan pihak tertentu. Seluruh komunikasi dengan pelanggan dilakukan langsung melalui aplikasi tersebut. Begitupun dengan seluruh uang yang didapat, semuanya menjadi milik RA. BTW guys, kalau gua kelihatannya rada keringetan, maaf ya guys ya, tempatnya panas nih, rumah gua lagi panas banget, nggak tahu kenapa ini. Oke, lanjut aja deh.
Pada Jumat 3 Mei 2024 setelah pukul 2 waktu Indonesia Tengah, AR membuka aplikasi micet dan menemukan akun milik RA. Percakapan pun dimulai, keduanya membahas layanan yang diinginkan beserta tarif yang harus dibayarkan. Setelah beberapa saat berkomunikasi, mereka mencapai kesepakatan dengan nilai transaksi sebesar Rp500.000. Kesepakatan itu membuat keduanya menentukan lokasi pertemuan di kamar indekos AR. Tidak lama setelah percakapan selesai, RA bersiap menuju alamat yang telah dikirimkan kepadanya. Sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah, RA tiba di tempat janjian yaitu indekos tempat AR. Ia kemudian menaiki tangga lantai 2 menuju kamar nomor 10 dan langsung masuk ke dalam kamar. Malam itu berlangsung seperti malam-malam lainnya, tidak ada keributan yang terdengar, tidak ada tanda-tanda yang membuat penghuni kos merasa curiga dan suasana di luar tetap sunyi. Setelah berada di dalam kamar, keduanya menjalankan kesepakatan yang telah dibuat melalui aplikasi micet. Tebak ayo, ngapain mereka? Kalau kata gue main monopoli dah. Transaksi berlangsung sesuai tarif yang sebelumnya disetujui yaitu Rp500.000. Pada tahap ini semua masih berjalan sesuai dengan rencana AR dan RA. Namun, situasi menjadi berubah setelah kesepakatan tersebut dianggap selesai. Menurut hasil penyelidikan kepolisian, RA kemudian meminta tambahan pembayaran hingga total menjadi Rp1 juta. Permintaan itu berada di luar nominal yang sebelumnya telah disepakati saat mereka berkomunikasi melalui aplikasi. Tentu aja AR langsung menolak guys, tapi penolakan tersebut langsung memicu perdebatan panas. Kamar yang tadinya dalam suasana tenang tiba-tiba menjadi ricuh. Ini menandakan bahwa pertengkaran semakin sulit dikendalikan. Di tengah pertengkaran itu, RA disebut mengancam akan memanggil teman-temannya ke lokasi apabila AR tetap tidak memberikan uang tambahan yang diminta. Ancaman tersebut membuat suasana menjadi semakin tegang. Dan AR pun langsung panik kan dengan emosi yang udah nggak bisa dikendalikan lagi. AR kemudian mengambil sebuah pisau belati yang berada di kamar indekosnya. Beberapa saat setelah itu, terjadi aksi kekerasan yang berujung pada kematian RA. Polisi mengungkapkan bahwa pelaku menggigit leher korban, tapi saat menyadari korban masih sadar dan berusaha memberontak lalu berusaha teriak, pelaku langsung membekap mulut korban lalu menembak tubuh korban berkali-kali hingga akhirnya korban tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bayangin guys, sepasang pria dan wanita yang awalnya sempat main monopoli bareng bisa tiba-tiba terjadi hal kayak gitu. Ya walaupun atas dasar transaksional ya, tetap aja serem guys. Makanya kalian hati-hati dah, apalagi sama orang yang baru kenal. Kata gue mah gak usah udah main-main micet buat tujuan kayak gini. Takut tiba-tiba diperlakukan sama kayak yang ada di kasus ini. Gimana coba? Lanjut aja guys. AR yang mulai menyadari akibat dari perbuatannya tampak kebingungan guys, tapi ia tidak segera meninggalkan lokasi melainkan berusaha memikirkan cara agar kejadian tersebut tidak diketahui orang lain. Dalam kepanikannya, pandangan AR tertuju pada sebuah koper yang tersimpan di atas lemari kamar kosnya. Dari situlah muncul gagasan untuk menghilangkan jejak dengan memindahkan jasad korban keluar dari lokasi. Tapi masalahnya ukuran koper tersebut tidak cukup untuk menampung tubuh korban. Polisi kemudian mengungkap bahwa pelaku dengan keji mematahkan leher korban dengan cara membakar dan mengikat kepalanya agar jasad korban dapat dimasukkan ke dalam koper itu. Kemudian si pelaku membawa koper keluar dari kamar. Cuman kan ya namanya juga koper isinya kan orang ya, pasti berat lah itu. Jadi pas dibawa nih baru sampai tangga, sebenarnya koper tersebut sempat jatuh dan meninggalkan bercak darah gitu guys, yang mana nantinya akan jadi barang bukti yang cukup penting dalam penyelidikan ya. Setelah sampai di parkiran kos-kosan, koper tersebut langsung dibawa pakai motor, lalu AR mengendarai sepeda motor metiknya menuju kawasan Jimbaran, Kuta Selatan. Di dalam koper yang dibawanya terdapat jasad RA yang berusaha ia sembunyikan agar tidak segera ditemukan. Menurut hasil penyelidikan kepolisian, pelaku kemudian menuju semak belukar yang berada di bawah jembatan panjang Jimbaran. Di lokasi itulah koper beserta jasad korban ditinggalkan pelaku. Berharap tidak ada ya seorang pun yang dapat menghubungkan penemuan koper tersebut dengan dirinya. Perjalanan pulang kembali dimanfaatkan AR untuk menghilangkan jejak lainnya. Polisi mengungkap bahwa telepon genggam milik RA dibuang di kawasan Jalan Bypass Ngurah Rai. Tindakan itu diduga dilakukan agar komunikasi terakhir korban dan keberadaan pelaku tidak mudah dilacak oleh aparat.
Merasa telah menyingkirkan barang-barang yang dapat memberatkan dirinya, AR kembali menuju kamar indekosnya. Tujuannya adalah membersihkan sisa-sisa yang masih tertinggal di lokasi kejadian sehingga tidak memunculkan kecurigaan. Namun, situasi yang ditemuinya jauh berbeda dari perkiraan. Saat tiba di sekitar indekos, AR melihat area tersebut sudah dipenuhi oleh anggota kepolisian. Garis polisi mulai dipasang di sekitar lokasi, sementara jumlah warga tampak berkumpul memperhatikan aktivitas petugas. Keberadaan polisi di sana bukan tanpa alasan. Sebelumnya beberapa penghuni indekos menyadari adanya ceceran darah yang mencurigakan di tangga menuju lantai 2. Kalian inget kan guys, tadi gue bilang kalau kopernya tuh berat dan terus sempat jatuh pas dibawa dan meninggalkan ceceran darah. Nah, darah itulah yang dilihat penghuni lainnya. Temuan itu segera dilaporkan kepada pihak berwajib karena dianggap tidak wajar. Laporan tersebut langsung membuat petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Semakin lama pemeriksaan berlangsung, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan di sekitar kamar nomor 10. Melihat kondisi itu, AR tidak berani mendekati kamar indekosnya. Ia menyadari bahwa apabila tetap berada di lokasi, kemungkinan besar dirinya akan langsung dimintai keterangan oleh polisi. AR kemudian memutuskan untuk meninggalkan kawasan tersebut dan menuju rumah kakak kandungnya yang berada di Kelan Kuta. Sampainya di sana, AR menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi. Pengakuan itu membuat sang kakaknya terkejut. Tapi ya guys, alih-alih membantu adiknya melarikan diri atau menyembunyikan perbuatannya, kakaknya justru mengambil keputusan yang berbeda. Dia memujuk AR agar segera mempertanggungjawabkan semua tindakannya di hadapan hukum. Menurut kepolisian, nasihat dari sang kakak menjadi alasan utama mengapa pelaku akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri. BTW ini kakaknya bijak banget ya guys ya. Yang bener tuh gini loh, justru kalau kalian sayang sama seseorang dan seseorang itu salah, seharusnya kalian meminta seseorang itu untuk bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalian sayang sama orang tersebut, karena kalian mau kalau seorang tersebut melakukan hal yang salah, maka harus bertanggung jawab agar kedepannya tidak mengulangi hal yang sama dan pikirannya jadi terbuka. Pada hari yang sama, setelah kakaknya membujuk AR mendatangi Polsek Kuta. Ketika tiba di kantor polisi, pakaian yang dikenakannya disebut masih memiliki noda darah yang dimiliki RA. Di hadapan penyelidik, ia mengakui seluruh perbuatannya dan menjelaskan kronologi yang terjadi sejak awal pertemuan dengan RA melalui aplikasi micet. Setelah AR menyerahkan diri, penyidik mulai menyusun keseluruhan rangkaian peristiwa berdasarkan pengakuan pelaku, keterangan para saksi, serta barang bukti yang berhasil dikumpulkan. Setiap temuan dicocokkan satu sama lain untuk memastikan bahwa kronologi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Penyidik kemudian menetapkan AR sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap RA. Status tersebut diberikan setelah polisi memperoleh bukti yang dianggap cukup membawa perkara ini ke proses hukum. Selama pemeriksaan, RA bersikap kooperatif dan mengakui seluruh perbuatannya. Keterangan yang ia berikan membantu penyidik melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada pihak kejaksaan. Kasus ini kemudian memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Jaksa penuntut umum mendakwa AR dengan hukuman pidana tentang pembunuhan. Dalam persidangan, jaksa menilai bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Berdasarkan pertimbangan itu, jaksa penuntut umum menuntut AR dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Persidangan berlangsung dengan menghadirkan berbagai alat bukti serta keterangan yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan. Majelis hakim juga mempertimbangkan sikap terdakwa selama menjalani proses hukum. Menurut pertimbangan hakim, AR mengakui seluruh perbuatannya, menunjukkan penyesalan atas tindakannya, dan bersikap kooperatif sejak proses penyidikan hingga persidangan berlangsung. Hal-hal tersebut menjadi bagian dari faktor yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. Jadi putusannya berapa tadi? 12 tahun ya guys ya. Pada September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya membacakan vonis terhadap AR. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun. Tuh, yang tadinya 12 tahun jadi 9 tahun guys. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman selama 12 tahun penjara. Perbedaan itu muncul karena majelis hakim memiliki pertimbangan sendiri berdasarkan fakta persidangan serta keadaan yang dinilai meringankan terdakwa. Dengan dibacakannya putusan tersebut, proses hukum terhadap AR memasuki babak akhir di tingkat pengadilan.
Kasus yang bermula dari sebuah pertemuan singkat melalui aplikasi micet kemudian berubah menjadi perselisihan dan berujung pada hilangnya nyawa seorang perempuan muda. Resmi ditutup dengan putusan pidana dari majelis hakim. Wah, kacau ya guys ya, keputusan yang diambil pas lagi emosi bisa nggak terkendali gitu loh. Bisa dengan mudah mengubah kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita jadinya. Eling-eling dah guys. Semoga kita semua dan orang-orang baik di sekitar kita dapat perlindungan dari Tuhan ya guys ya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya guys ya. Semoga untuk korban RA dapat beristirahat dengan tenang di sana. Dan untuk AR semoga di penjara dapat merenungi perbuatannya dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat nanti sudah keluar. Dan juga dijauhkan dari hal-hal seperti yang sebelumnya sudah ia alami. Oke guys, itu dia salah satu kejadian yang pernah viral yang sempat mengguncang masyarakat sekitar Bali. Langsung saja seperti biasa, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkesan. Kalian semua bebas berpendapat dan berdiskusi di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya guys ya. Like juga kalau kalian suka. Tenang guys, gua nggak bakal minta 1 juta kok, semuanya gratis. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua bahagia. Bye bye.